Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmarinda Novayadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan secara umum. Yang pertama, yaitu perencanaan pembangunan adalah kegiatan yang menyangkut usaha-usaha dengan memanfaatkan sumber-sumber pembangunan yang tersedia dengan cara mengupayakan berbagai alternatif pilihan yang terbaik dalam pencapaian tujuan ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Menurut Mark Turner dan David Hume, mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah proses modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pra-modern ke bentuk penguasa teknologi dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, stabilisasi politik seperti dunia barat. Yang selanjutnya adalah aspek perencanaan pembangunan. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yaitu 1. Aspek lingkungan yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua adalah aspek potensi dan masalah. Fakta yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh di dalam proses pembangunan. Yang ketiga adalah aspek institusi perencanaan, yaitu organisasi pemerintah yang bertanggung jawab secara penuh dan melakukan pelaksanaan fungsi manajemen dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat yaitu aspek ruang dan waktu, merupakan suatu kenyataan yang dipahami oleh setiap perencanaan bahwa hasil rumusan kegiatan untuk waktu tertentu dan wilayah tertentu meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang terakhir yaitu aspek legalisasi kebijakan, yaitu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan atas hasil perencanaan yang telah disepakati. Dengan adanya legalitas ini, kebijakan terhadap suatu hasil perencanaan pembangunan daerah, maka implementasinya harus sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam perencanaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perencanaan pembangunan. Ciri yang pertama yaitu menghasilkan program-program yang bersifat umum. Ciri yang kedua yaitu analisis perencanaan bersifat makro atau luas. Ciri yang ketiga yaitu lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Ciri yang keempat memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas. Dan ciri yang terakhir yaitu fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek untuk 1 tahunan. Adapun faktor perencanaan pembangunan itu sendiri yaitu meliputi faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia perencanaan, faktor sistem yang digunakan, faktor perkembangan ilmu dan teknologi, dan yang terakhir adalah faktor pendanaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk kita semua dan menjadi referensi untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.